Anusaya itu adalah sering disebut dengan akar yang buruk-buruk. Mengapa kita punya akar yang buruk-buruk? Ya, sejak dari kehidupan yang lampau. Bersembunyi paling halus dan paling dalam. Itu adalah loba, dosa, moha. Keserakahan. Kalau ada yang bagus-bagus, ada tas yang bagus. Enggak tahan untuk, itu tasnya bagus. Lobanya muncul. Dosa dalam bahasa Pali atau dwesa dalam bahasa Sanskerta. Tidak senang melihat yang buruk, ingin menyingkirkan, ingin menghindari. Dan itu memberikan kenikmatan. Menghindari yang buruk, menghancurkan yang dia tidak senangi. Bukan yang buruk. Menghindari yang dia tidak menyenangi, menghancurkan apa yang dia tidak sukai, itu menimbulkan kenikmatan. Kemudian moha, keakuan. Anusaya ini adalah loba, dosa, dan moha. Anusaya ini akan berkembang ke dalam pikiran. Kalau pikiran itu tidak terkendali. Kalau pikiran itu mendapatkan rangsangan yang muncul melalui panca indera kita. Mata melihat, telinga mendengar, hidung membau. Maka memori itu akan muncul. Loba, dosa, moha itu muncul dalam tataran yang lebih kasar. Kalau itu tidak dikendalikan, itu tidak disadari, maka akan muncul menjadi perbuatan. Apalagi kalau sudah sering diulang. Kalau begitu anusaya itu bisa bertambah, Pak Nik? Ya. Kadar atau kekuatan, keserakahan, kebencian, dan keakuan bisa bertambah. Kalau itu bertambah, keserakahan menjadi lebih besar. Kebencian menjadi lebih mudah meledak. Keakuan makin mudah untuk muncul. Kalau makin mudah untuk muncul, dia bertambah makin tebal. Sering dikatakan seperti bola salju. Bola itu kecil. Tetapi kalau dia menggelinding, karena kena salju di sepanjang alur yang bola salju itu bergelinding, salju itu menjadi besar. Kalau saljunya menjadi besar, menggelindingnya menjadi lebih besar, menjadi lebih cepat. Dia menggelinding menjadi lebih cepat, menjadi lebih besar lagi. Menjadi lebih besar, dia menggelinding menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih besar lagi. Singkatnya kata, kalau keserakahan, kebencian, keakuan ini dituruti, dia menjadi monster ini menjadi lebih ganas. Dia menjadi lebih serakah, dia menjadi lebih membenci, dia menjadi lebih sombong. Tetapi tidak bisa dilakukan, Bante. Iya, tidak ada kesempatan. Tetapi pikirannya dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, dan keakuan. Kalau ada kesempatan, dia melakukan. Kalau dia mengendalikan diri, dia malu dengan lingkungan, dia tidak melakukan. Tetapi pikirannya tidak bersih. Bagaimana pikirannya bersih? Bermeditasilah. Bagaimana anusaya bisa berkurang? Gunakanlah kesadaran. Apa saja pikiran yang buruk-buruk muncul, sadarilah. Yang baik-baik juga sadarilah. Oleh karena itu dikatakan, sila membebaskan perilaku yang buruk-buruk. Meditasi ketenangan membersihkan pikiran. Meditasi kesadaran mengatasi anusaya. Anusaya itu yang paling halus, paling buruk. Kalau ada gelas, anggap saja ini transparan. Ini ada air yang keruh. Ada lumpur. Air yang keruh ini seperti pikiran. Dia belum sampai keluar. Bagaimana membersihkan air ini? Membersihkan air ini satu-satunya cara adalah menenangkan. Jangan digoyang-goyang.
dalam beberapa saat. Meditasilah. Meditasilah. Apakah Anapanasati, apakah Metta Bhavana, ataukah yang lain, ataukah mungkin Buddha Nusati. Biarkan diam, biarkan diam, biarkan diam. Nanti dia akan mengendap. Jangan sentuh, jangan goyang, jangan digoyang-goyang, jangan diaduk-aduk. Nanti dia akan mengendap. Setelah 1-2 jam, dia akan menjadi jernih. Apakah kotorannya, apakah lumpurnya hilang? Tidak. Lumpurnya mengendap di bawah. Bagaimana membuang di bawah? Harus dengan panya, harus dengan meditasi kesadaran. Tidak cukup dengan menenangkan air ini. Bagaimana caranya Bante? Bikin lubang di bawah. Kalau Anda bikin lubang di bawah, kotoran itu akan keluar. Setelah kotoran itu keluar, stop. Kotoran menjadi hilang dari gelas ini. Tidak ada cara yang lain. Anusaya itu adalah lumpur yang mengendap itu. Lumpur yang lumpur yang mengotori, yang berputar-putar sehingga air ini menjadi keruh. Itu sering dikatakan pariyuthana. Kotoran batin yang membuat keruh pikiran kita. Lalu menjadi galau. Yang rugi Anda sendiri. Orang lain tidak dirugikan. Tetapi kalau pariyutana ini muncul menjadi ucapan dan perbuatan, dikatakan witikama. Kotoran batin yang kasar yang berupa perbuatan, itu akan merugikan orang lain. Akan meminta korban. Oleh karena itu kalau saudara bisa mengendalikan diri, punya etika, punya pengendalian diri, malu berbuat buruk, paling tidak yang lain akan tentram, akan tenang berhubungan dengan Anda. Anda tidak merugikan orang lain. Meskipun pikiran Anda masih jorok, masih buruk. Pikiran yang buruk itu harus ditenangkan dengan meditasi. Air ini harus ditenangkan dengan mengendapkan lumpur yang sedang berputar-putar di dalam. Setelah mengendap, buka sumbatannya di sini. Buang lumpur itu. Oleh karena itu meditasi vipassana, meditasi kesadaran, semua menjadi objek. Rasa senang disadari, rasa jenuh disadari, rasa puas disadari. Ingin menjadi baik disadari, ingin berbuat buruk disadari. Ingin berbuat jahat disadari, ingin menjadi suci disadari. Disadari saja. Tidak ditanggapi, tidak berperang dengan pikirannya sendiri. Diketahui saja. Karena Sang Buddha mengatakan, dengan diketahui, maka pikiran itu akan lenyap. Anda tidak perlu memerangi pikiran yang buruk. Sulit Bante, latihanlah. Mengapa? Karena yang membuat penderitaan Anda, kita adalah pikiran kita. Yang membuat kebahagiaan kita adalah pikiran kita. Yang membuat kita berbuat yang sangat jahat, pikiran kita. Yang membuat kita bisa berbuat yang sangat baik, pikiran kita. Kalau Anda mempunyai pikiran yang benar, Anda menghadapi itu dengan benar, Anda tidak akan menderita.